hebat. Perkenankan, hari ini saya selaku Gubernur Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mamasa atas nama Ika Marcelia dan rekan saya Ibu Rita Jumeni SPD akan melakukan supervisi akademik dengan metode coaching. Nah, pada saat ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Puji Tuhan, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya Bu. Nah, jadi untuk kegiatan kita kali ini kita akan bercakap-cakap terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Apakah saya mengganggu waktunya ini? Tidak, boleh saja Ika, silakan ya. Terima kasih Bu. Jadi kita akan bercakap-cakap secara singkat terkait hal-hal yang akan kita lakukan nantinya di kelas. Jadi sebelumnya itu saya mau bertanya dulu apa tujuannya, apa yang ingin kita harapkan dari proses kita hari ini. Hal yang saya harapkan dalam proses saat ini, saya bisa mengetahui bagaimana caranya meningkatkan kompetensi saya selaku guru dalam hal meningkatkan lagi minat dan kompetensi siswa saya di kelas. Oke, baik Bu. Jadi berbicara tentang minat dan kompetensi siswa di kelas, nanti Ibu akan mengajarkan materi apa Bu? Ya, untuk nanti saya akan mengajarkan materi tentang perbandingan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Oke, perbandingan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, selama ini Bu, ketika Ibu masuk mengajar materi itu, ada tidak kendala yang Ibu dapatkan? Ya, tentu saja ada kendala yang saya hadapi Bu. Lagi kita tahu bahwa matematika di benak anak-anak itu, matematika itu pembelajaran yang sulit. Apalagi mungkin ini sudah tidak asing lagi, materi trigonometri itu adalah materi yang bagi beberapa siswa dan kebanyakan siswa itu adalah materi yang sulit atau rumit untuk dipahami. Sehingga terkadang siswa itu belum masuk dan kita belum ini sudah langsung sudah capek, sudah tidak ada semangat untuk belajar karena memang di benak mereka matematika itu sudah susah seperti itu. Jadi anak-anak sudah menganggap bahwa matematika sudah. Jadi Ibu persiapan apa yang sudah Ibu jalani atau siapkan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, jadi persiapan saya itu bagaimana saya menggali siswa saya, mencari tahu sebenarnya hal-hal apa yang mereka minati. Setelah dari saya mengetahui hal-hal yang mereka minati, dari situlah saya mengembangkan bagaimana pembelajaran saya dengan cara saya, baik itu saya belajar dari YouTube maupun internet dan referensi lainnya untuk bagaimana caranya agar siswa-siswa saya ini mempunyai minat belajar matematika, khususnya materi trigonometri. Oke, baik. Jadi sudah banyak usaha yang Ibu lakukan, termasuk cari di internet terkait bagaimana caranya mengajarkan matematika itu dengan menarik sesuai dengan kebutuhan dari siswa yang sudah Ibu gali lebih dulu. Ya, itu luar biasa Bu. Nah, kemudian pada saat nanti kita akan observasi ini, kira-kira aspek apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, aspek yang ingin saya kembangkan dari nanti ketika kita melakukan pembelajaran di kelas nanti saya akan lakukan, yaitu pertama kompetensi siswa saya terkait bagaimana bisa mengetahui perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa dengan beberapa metode-metode yang akan saya lakukan nanti. Dan juga selain kompetensinya, tentu saja minat yang akan saya tingkatkan supaya pada proses-proses berikutnya mereka mempunyai semangat yang luar biasa untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Oke, baik Bu. Jadi kompetensi, minat dan minat siswanya seperti itu. Minat siswa dan kompetensi siswa di kelas. Oke, minat dan kompetensi siswa di kelas. Oke. Baik. Jadi untuk mengembangkan minat dan kompetensi siswa di kelas ini, strategi apa yang Ibu akan gunakan? Ya, baik. Khusus untuk minat, karena kita sudah tahu sekarang ya, di era-era sekarang itu setelah saya melihat dan mengobservasi siswa saya, ternyata dia suka dengan gadget atau handphone ya.
Sehingga bagaimana saya supaya menyajikan materi itu supaya di dalam kelas itu dia bisa bersama-sama dengan yang dia suka atau HP itu sendiri. Jadi cara saya yang pertama itu saya melakukan pembelajaran melalui media Google Classroom. Setiap materi apapun itu saya berpusat di sana sehingga anak-anak juga ini bisa memanfaatkan dan minatnya itu bisa tumbuh dengan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkadang saya juga menggunakan games yang akan saya lakukan di kelas, apakah itu games yang berupa tebak-menebak atau apapun itu biasa saya lakukan. Kemudian selain itu untuk meningkatkan minat saya belajar dengan siswa di kelas, saya memberikan juga menyajikan materi-materi itu tidak seperti yang dulu bahwa matematika itu ya harus selesai, saya harus menyelesaikan satu sekian. Saya tidak seperti itu sekarang, Bu. Jadi kalau memang siswa saya belum paham, saya tidak akan melangkah ke materi selanjutnya. Jadi saya menunggu siswa saya sampai mereka betul-betul paham, seperti itu ya. Kemudian kadang-kadang juga saya memberikan tugas-tugas yang membuat mereka tidak hanya menggunakan HP-nya di sekolah dengan baik dan benar, tetapi begitu pun juga di rumah dia akan menggunakan media HP ini, sehingga dari situ diharapkan siswa ini boleh minat terhadap belajar matematika itu meningkat. Oke, bagus. Ya, itu terkait minat Ibu. Ya, kalau terkait kompetensi yang lain mungkin sudah tercakup di dalam menyajikan materi, apakah itu menggunakan kata-kata atau games, sehingga dari situ dan tanya jawab juga antara siswa dan siswa menimbulkan pembelajaran yang aktif di kelas. Jadi sih ada strategi untuk menarik minat dan meningkatkan kompetensi saya, misalnya melalui games, melalui materi yang akan disampaikan dan lain-lain. Jadi kira-kira kapan jam pelajaran matematika Ibu sehingga kita bisa observasi nanti? Kebetulan besok hari Rabu saya ada jam di kelas 10.04. Mungkin Ibu Ika bisa kita lakukan itu bersama observasi terhadap pembelajaran saya di kelas. Oke, besok Ibu, besok jam pelajaran ke selesai istirahat, jam pelajaran ke-5 dan 6. Oke, baik, besok jam ke-5 dan 6. Jadi besok kita akan observasi atau bersama-sama di kelas. Saya akan menyaksikan Ibu dan saya akan melihat kompetensi atau aspek-aspek yang Ibu sampaikan tadi. Dan setelah observasi nanti ada pasca observasi di mana kita akan berbincang-bincang kembali terkait apa yang sudah kita lakukan. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Ibu Ika. Semoga apa yang kita lakukan hari ini boleh memberikan manfaat. Ya, Terima kasih. Demikianlah kegiatan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga hal ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Oke, selamat siang. Dari hari ini kita akan tetap mempelajari tentang materi masih di trigonometri. Sebelumnya Ibu mau tanya, kenapa nanti kita belajar trigonometri? Apa yang kalian ingin capai kalau kalian belajar trigonometri kalau dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang buat contoh? Angkat tangan yang satu contoh. Kenapa kita harus mempelajari trigonometri? Bisa ditaksir sampai di mana? Kalau tumbang. Ketinggiannya. Apa lagi selain Air. selain untuk mengetahui apa harus kita memotong pohon atau mengembangkan yang listrik, kita sudah bisa tahu ininya. Ya, apa lagi selain? Tidak tahu. Ya. Apa tujuannya kalian mempelajari selain itu? Lupa ya? Lupa? Hah? Ya, sulit-sulit istimewa. Kira-kira apa tujuan kita mempelajari? Ya benar, tadi ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, tujuannya kita belajar trigonometri itu adalah ya, untuk mengetahui berapa besar sudut ini, sudut itu, ya. Dan untuk kalau dalam sehari-hari kita bisa ukur yang bendera tanpa harus kita kasih turun yang benderanya dan diukur pakai
Putarannya seperti ini, terus ini, dimulai dari sini, jangan dibuang dulu dari tadi ya. Saya sudah bilang kalau itu kan yang bicara, jadi mulai dari sini, putar. Kalau saya bilang stop, kalau saya bilang stop, oke? 1, 2, 3. Cicak, cicak, dinding, diam, diam beraya. Datang seekor nyamuk, lalu dilihat. Oke, siapa? Jenny papa. Apa sih ini? Ada yang mau temannya? Apa tuh? Lanjut lagi ya, masih ada dua. Satu lagi ya. Oke. Satu lagi kita. Joni, Joni, yes papa. Maka apa tidak apa-apa. Berbohong tidak apa-apa. Suka. Samping biru. Tangan untuk kalian. Balon-balon. Balon kuat.
belajar tentang trigonometri pada sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Kita sama-sama perhatikan di sini. Semuanya bisa buka apa ya? Nilai trigonometri pada sudut istimewa. Baik, saya punya singkatan supaya kalian bisa ingat. Pada kuadran 1, ingat ya, di kuadran 1 itu dia nilai sudutnya sebesar 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, kalau kuadran 2 berapa derajat? 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau kuadran ketiga 180 derajat. Dan kuadran yang berapa lagi? 4. Di sini saya sudah tuliskan masing-masing. Misalnya di kuadran ke-1 itu menyatakan bahwa semua nilainya positif. Pada kuadran 1 semua nilai baik itu sin, cos, dan tan semua bernilai positif. Oke, kita lanjut di kuadran 2. Nilai sin, hanya nilai sin yang bernilai positif. Bagaimana perbedaan tan dengan cos? Oke, lanjut di kuadran ketiga, yaitu kuadran yang sudutnya 80 derajat sampai 270 derajat. Pada kuadran ketiga yang bernilai positif hanya apa? Tan. Bagaimana dengan cos dan sin? Negatif. Betul. Yang terakhir, apa itu cos? Kenapa itu cos? Jangan cuma itu cosnya. Kuadran ketiga. Hanya namanya yang bernilai positif itu hanya cos. Sin dan tan bernilai negatif. Kita lanjut. Ingat, saya punya singkatan, yaitu apa? Semanis singkatan. Semanis singkatan sebenarnya semanis itu berarti pada kuadran semuanya jadi semanis, semuanya bernilai positif. Jadi kata-kata yang kata pertama itu adalah semua itu adalah kuadran 1. Semua bernilai positif. Bagaimana sinta di kuadran keberapa? Ada sinta di sini ya. Kemudian yang ketiga, tanpa kosmetik. Jadi sinta tidak cantik kalau tidak pakai kosmetik. Jadi kalau pakai kosmetik katanya sinta. Ya. Semanis sinta tanpa kosmetik. Oke, kita lanjut ke sudut istimewa di kuadran pertama. Jadi itu sudut istimewanya saya juga sudah suruh cari di Google Doc. Saya sudah suruh cari di Google, kemudian saya suruh mendownload materinya yang ada di Google Classroom. Kemudian ini lagi materi juga sudah ada, jadi yang jelas mungkin kalian sudah lihat. Anak-anak sekalian, itu kan itu pasti kalian bilang ini bagaimana caranya menghafal itu besar sudutnya, sudut istimewanya kuadran pertama. Bagaimana caranya kita bisa tahu berapa besarnya atau berapa nilainya? Nah, saya punya cara. Gampang sekali. Caranya bagaimana? Misalnya kalian tidak ingat pada sin apa yang kita simbolkan namanya? Alfa. Pada sin alfa, kalau dia 0 derajat, berarti dia nilainya berapa? Ini. 0. Kemudian kalau dia 30 derajat, berarti dia berapa? 2. Ya. Ini kalian ingat saja ini semua 0/2. Kalian cukup menghafal sin pada kuadran 1 ya, cukup menghafal sin 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang lainnya cos dan tannya pasti kalian bisa tahu. Bagaimana kira-kira caranya?
Bisa dipahami? Bisa tuh, ya ilmu saja ini bisa dipahami ya. Tinggal gimana? Diulang. Kalian cukup menghafalkan bahwa derajat 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat dan 90 derajat. Pada kuadran yang berikutnya, pada cos itu cukup dibalik saja. Di 1 1/2 per 3, 1/2 per 2, 1/2 dan 0. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa ya? Selanjutnya, bagaimana dengan tan ibu? Saya mau tanya kembali, apa lagi kalau tan? Kalau tan itu perbandingan antara sin dengan cos. Jadi tinggal kalian bagi pada 0 derajat berarti 0 per 1. 0 per 1. Berarti hasilnya sama dengan 0. Sekarang ini dari 30 derajat 1/2 per 1/2 akar 3. Hasilnya 1/3 akar 3. 45 derajat 1/2 akar 2 per 1/2 akar 2 hasilnya sama dengan 1. Terus 60 derajat tan 60 derajat dari 1/2 akar 3 berarti 1/2 akar 1/2 akar 3. Kemudian 90 1/0 itu artinya tadi kok karena saat bilangan apapun yang dibagi dengan 0 dia tidak terdefinisi. Kita lanjutkan. Sekarang jadi saya mau silakan bekerja berkelompok ini atau ini sin 240 derajat sama dengan sin negatif 1/2 akar 3. Dan saya mau anak-anak dari mana dapat negatifnya ini, ya perbandingannya bagaimana, harus diperhatikan yang di sini ya itu sudah jelaskan. Kalau cos 150 derajat ya, cos 150 derajat itu didapatkan dari apa lagi yang kemarin? Kalau 150 derajat dia sama dengan apa? Dikurang berapa? 180 dikurang 180 dikurang atau di 360 kalau 180 dikurang 150 hasilnya berapa? 30 derajat. Ya. Jadi ini didapatkan dari mana ini? 180 dikurang 30 berapa? 150. Ya. Nah, tadi benar. Ini untuk mengetahui nilai cos 150 itu 50 derajatnya, ya pertama-tama kalian harus tahu dulu dia di kuadran berapa. Kalau 150 di kuadran berapa? Kuadran kedua. Kuadran kedua ya. Berarti kita harus kurang berapa besar paling besar di kuadran kedua? 180 dikurangi dengan 150 derajat. Hasilnya berapa? 30 derajat. Kita lihat cos 30 derajat pada kuadran pertama berapa? 1/2 akar 3. Ingat sin sama singkat tanpa kosmetik. Yang bernilai positif pada kuadran itu hanya sin. Ini cos berarti dia nih. Bisa dipahami? Bisa? Ya oke. Sekarang coba kalian cari masing-masing dan yang cepat dapat poin. Nah, dari mana ini? Hasil pengurangan dari mana ini? Cos 225 dan cos 330 derajat. Ini. Dia sama besarnya dengan sudut yang mana? Itu. Dari sininya. Nanti kelas gimana nih? Nanti dulu.
kemudian dia sama dengan besar sudut apa. Dan kenapa bisa positif apa negatif? Siapa yang dapat? Duluan dalam waktu 5 menit. Anggun dituliskan di atas. Angkat ini. Dia sama dengan cos 40. Jadi cos 365 derajat didapatkan dari 270 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 225 derajat. Negatif seper 2 akar 2 didapat dari, kan di sini dijelaskan cos. Sedangkan pada kuadran kedua yang bernilai positif adalah tan. Kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tan. Makanya di sini nilainya negatif karena karena pada kuadran ketiga hanya tan yang bernilai positif. Kenapa kita seperbuatan? Seperdua akan kedua Kita sih. Terima kasih buat teman-teman. Aku dapat poin 2 ya. Oke. Nah, jadi terima kasih untuk partisipasinya semua. Dengan begini, Ibu ingin memberikan tugas untuk nanti di-upload di Google Classroom ya, di Google Classroom. Nanti untuk link penguploadannya Google Form-nya Ibu akan share di grup. Jadi tugasnya seperti ini. Sampai di rumah silakan anak-anak sekalian, saya mau apa yang kita sudah pelajari sekarang ya, dibuatkan dalam bentuk audio ringkasan di dalam Canva. Jadi dia berbentuk Padlet. Ya, jadi dibikin dalam Canva berbentuk Padlet. Nanti dijelaskan apa yang kalian sudah pelajari hari ini. Kalian silakan jelaskan ke dalam cerita itu. Ya. Jadi kalian bercerita, membuat cerita dalam bentuk bisa kalian buatkan bisa berbentuk video. Kalau video otomatis pakai suara ya. Bisa juga tidak, tapi dibuatkan. Silakan buat di Canva. Kemudian silakan upload yang kalian sudah buat itu ke dalam Google Formulir yang akan Ibu kirim linknya sebentar. Jadi ini untuk tugas kalian sampai kita kan mau libur kan? Ada pertanyaan tentang tugasnya silakan. Ya, jadi hal-hal yang harus kalian jelaskan begini. Hal-hal yang harus kalian jelaskan pertama, apa yang kita sudah pelajari tentang apa itu sin, cos dan tan. Ceritakan dalam cerita. Ya.
dibuat dalam bentuk cerita, dibuat di Canva, buatkan semacam Padlet di Canva kan banyak sekali kan? Banyak sekali di Canva. Boleh kalian kasihkan audio, boleh juga tidak. Dan lalu diangkat adalah Google Classroom. Bisa dipahami nak? Bisa semua dipahami? Kalau bisa dipahami, cukup saja untuk pembelajaran hari ini. Kemudian sudah ada materi baru untuk KD 3.8. Silakan kalian buka dan apa? Download materinya yang terbaru. Tentang apa? Sudut ya. Sudut berelasi pada kuadran pertama dan kuadran kedua. Itu dulu. Kemudian jangan lupa menyerahkan setiap tugas-tugas yang sudah selesai kita bahas toh. Karena semua nilai tugas dan nilai kalian semua terpusat di sana. Ya. Ada pertanyaan? Jika sudah ada, ingatlah semuanya saja pesan ibu hari ini. Semuanya bisa yang terbaik. Semoga ini sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah observasi di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi Wika. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Oke baik Bu. Jadi kemarin kita sudah observasi di kelas ya. Ya. Bagaimana perasaan Ibu Rita saat observasi? Ya, untuk perasaan saya pada saat observasi itu bercampur aduk, Ibu Ika, karena di satu sisi saya senang dan di sisi lain juga ada beberapa hal yang membuat saya ini harus ada sedikit yang harus diberikan lagi ke anak seperti itu. Oke, seperti itu ya, bercampur aduk perasaan seperti itu. Nah, sekarang jadi kita akan membahas terkait apa-apa saja yang akan dilakukan untuk perbaikan ke depan. Jadi apa yang Ibu harapkan yang bisa Ibu dapatkan melalui percakapan kita hari ini? Ya, jadi tentu saja hal yang saya harapkan bagaimana saya setelah kita melakukan bersama-sama melihat perkembangan observasi yang saya harapkan itu bagaimana saya bisa mendapatkan strategi untuk menangani siswa-siswa yang masih belum mungkin masih ada beberapa yang belum bisa, tidak semua kan tidak akan semua siswa langsung seketika ini, tapi bagaimana nanti di kemudian hari siswa-siswa ini dalam kelas semuanya sudah bisa memiliki minat dan kompetensi yang sama rata. Oke, baik Bu. Jadi berdasarkan yang saya maksud sudah luar biasa yang Ibu lakukan dalam kelas ya. Anak-anak saya ini aktif dan senang untuk mengikuti pembelajarannya Ibu, terutama waktu main dance seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya, kalau Ibu perhatikan apakah yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan ekspektasi Ibu? Sampai sejauh ini untuk beberapa siswa itu sudah sesuai. Saya melihat sudah banyak siswa yang seperti disampaikan tadi bergembira, senang dan aktif dalam melakukan setiap pembelajaran. Meskipun masih ada 1 atau 2 orang siswa yang masih mungkin minat sudah ada, tapi dari segi kompetensinya itu sendiri terkadang masih bingung apa yang dia harus lakukan dan yang lain dan yang lain. Oke, baik. Jadi yang minat sudah sesuai ya, sudah anak-anak sudah terlihat aktif. Poinnya sudah bagus. Ya, Bu. Sisa kompetensinya tadi. Oke. Nah, harapannya Ibu semua siswa kompetensinya bagaimana? Ya. Kalau untuk kompetensi harapan saya memahami bahwa tidak mungkin semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan sama rata dari segi penilaian. Cuman saya berharap sedikit saja dari apa yang saya sudah sampaikan itu mereka sudah boleh, atau dasar-dasar yang saya sudah sampaikan itu mereka sudah boleh mengerti dan pahami. Tetapi setelah saya melihat kemarin mungkin masih ada 1-2 orang siswa yang masih belum dasar-dasar saja belum lagi mereka selesai seperti itu. Jadi itu harapan Ibu. Nah, bagaimana ada tidak yang Ibu pikirkan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan agar anak-anak ini
sesuai dengan ekspektasi yang tentunya. Ya, hal-hal yang ingin saya lakukan di kedepannya itu bagaimana lagi saya, terutama saya sebagai seorang guru, bagaimana lagi saya menggali informasi ataupun menggali belajar lebih banyak lagi bagaimana menangani anak-anak seperti itu. Apakah itu saya belajar ya seperti tadi, saya kembali lagi via internet, menghubungi rekan-rekan sejawat saya atau teman-teman saya di sekolah ataupun di luar, di komunitas-komunitas di luar yang bisa membantu saya menangani anak-anak seperti ini. Dan selain itu mungkin juga saya akan merubah dari segi metode, jadi nanti saya rubah lagi kembali untuk khusus untuk beberapa siswa ini. Apakah saya panggil ke dalam kantor untuk saya binakan sendiri, atau saya panggil ke ruang guru, atau saya mengambilkan hari untuk membina beberapa anak-anak ini seperti itu. Mungkin itu luar biasa sekali yang ibu akan lakukan, memanggil anaknya, mencari tahu lagi di internet bagaimana cara agar kompetensinya anak lebih bisa ditingkatkan, dan mau bekerja sama ya dengan rekan sejawat. Nah, kapan kira-kira bisa dilakukan ini? Ya, kalau khusus untuk bersama rekan sejawat, kalau kegiatan ada selalu di sekolah, jadi bisa saja dilakukan dalam sepanjang minggu depan atau nanti setelah pasca libur sekolah. Atau juga kalau khusus untuk siswa ya demikian juga halnya, mungkin nanti semuanya langkah-langkah ini saya akan coba terapkan pasca libur sekolah libur Ramadan ini. Gitu. Oke, baik Bu. Jadi nanti pasca libur Ramadan bisa langsung dieksekusi. Ya. Nah, terkait hal ini, tadi rekan sejawatnya yang mau dibantu, yang membantu ibu. Ya. Siapa rekan sejawatnya? Kebetulan untuk di sekolah ini ada beberapa guru-guru yang memang kompetensi atau ini sudah baik, dan ada juga seorang guru di sini itu sudah lulus menjadi guru penggerak, dan juga mungkin ibu kita sendiri selaku guru kimia juga di sini dan guru yang bisa membantu saya. Jadi saya akan minta tolong kepada rekan saya atas nama Pak Arwin, ibu kita sendiri, dan juga Ibu Lensi selaku guru matematika di sini supaya bisa saling sharing pengalaman begitu. Oke, baik. Jadi banyak yang bisa dilibatkan, Pak Arwin, Bu Lensi, dan saya sendiri. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya harap apa yang kita bicarakan ini, apa yang kita lakukan tidak berakhir sampai di sini saja, tetapi betul-betul boleh ditindaklanjuti sehingga apa yang kita harapkan bersama-sama bisa kita capai secara bersama-sama ini demi kemajuan sekolah kita dan kemajuan siswa-siswa kita. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu. Saya harap apa yang kita lakukan ini boleh bermanfaat untuk kita dan untuk rekan-rekan guru sekalian. Terima kasih.